Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan kita yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini Bapak. Biarlah kiranya firman Tuhan di hari kenaikan Kristus ini Bapak menjadi kekuatan baru bagi kami, agar kami bisa memenuhi amanat agung-Mu, menyampaikan firman Tuhan, Injil Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Dan biarlah melalui kehidupan kami banyak orang boleh menjadi percaya, banyak orang boleh menjadi murid-Mu, agar setiap orang boleh mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan kami, agar setiap orang boleh mengenal kuasa Tuhan melalui kehidupan kami. Maka kami perlu Tuhan tuntunan Roh-Mu, kami perlu Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami mampu menggenapi setiap firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam pagi hari Tuhan, pujian dan penyembahan kami Bapa meninggikan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Biar di sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami selalu memuliakan Engkau, kami selalu meninggikan Engkau, Allah kami yang kudus, Allah kami yang penuh kuasa, Allah kami yang dahsyat perkasa. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Kami bersyukur memiliki Allah yang penuh kuasa seperti Engkau, Tuhan Yesus. Ya,
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun kepadanya kami dapat berseru dan berharap. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang telah menang atas maut dan bangkit. Sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, tinggikan Dia dengan segenap hati, membayar ini katakan, tinggikan, kasih lagi, sebab kebesaran
di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Iya. Kita lihat bagian firman Tuhan ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dan hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dia pergi dan dia menyiapkan tempat bagi kita, orang-orang percaya. Ya, bagi orang-orang yang percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan mendapat bagian. Bagi orang yang meragukan dia, bagi orang yang bimbang, jangan berharap. Karena apa? Orang yang bimbang dan ragu, orang yang tidak percaya, sama saja tidak percaya. Jadi ketika kita percaya sama Kristus, kita harus memastikan dalam diri kita, dalam hidup kita, bahwa kita percaya tanpa ada ragu sedikit pun. Walaupun hari-hari yang sukar sulit ini begitu menekan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah mencoba, pencobaan itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Amin. Amin. Jadi ada janji Tuhan bahwa Dialah Tuhan kita, Dia yang memelihara, Dia yang menjaga kita. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan. Di sini dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sesuatu yang kita doakan setiap hari, kita doakan setiap hari, kita pikirkan. Tuhan menyediakan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Sesuatu yang tidak mungkin buat kita. Ya, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Jadi jangan pernah menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Tetap percaya bahwa Tuhan kita hebat. Kita katakan bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dan dalam sepanjang hidup kita, apa benar Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Kita akan tahu ketika kita menghadapi masalah. Kemana lari kita? Ya, kita bingung, kita pusing. Bagaimana kita harus menyelesaikan berbagai macam persoalan rumah tangga. Anak sekolah butuh dana, ya, itu semua akan menekan kita. Tetapi firman Tuhan menjamin bagi kita pada pagi hari ini. Di situ dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dia memimpin kita, Dia yang menyetir seluruh kehidupan kita. Dia ada di dalam kita. Ya, di situ dikatakan apa tadi? Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang besar. Firman Allah berkata bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kenapa kita mesti tahu? Ya, roh Allah yang ada ditempatkan dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Oleh sebab itu hari-hari ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir. Tapi bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita melakukan, menjalankan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kerjakan saja. Apa yang sudah ada di depan mata kita lakukan saja.
Tidak perlu kita pusing dengan orang lain. Jangan dengar perkataan orang. Kenapa? Perkataan orang tidak memberikan kita hidup, tidak menjamin kita. Itu hanya apa? Sia-sia belaka yang membuat apa? Iman kita semakin turun. Iman kita sudah ada di level yang luar biasa. Mari kita tingkatkan terus, kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan dengan segala omongannya, apa kita mau percaya? Kita sebagai anak Tuhan, kita terima dengan mentah-mentah omongan mereka, tolak dalam nama Yesus. Karena apa? Omongan mereka tidak akan berdasar. Kita pegang janji firman Tuhan, karena janji firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Oleh sebab itu, mari kita pegang teguh, karena saya selalu katakan bahwa kita baca firman setiap hari, itu yang akan meneguhkan kita, itu yang akan menguatkan kita, sehingga kita akan terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Nah, di situ dikatakan apa? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti bingung? Hari-hari ini dolar hampir menembus 17.500. Ya, sangat tinggi, bukan cukup tinggi tapi sangat tinggi. Dan itu akan terus bergerak kalau kondisi hari-hari ini tidak membaik, kondisi dunia ini tidak membaik. Ya, kita lihat bahan bakar kemarin sudah mulai melambung tinggi. Terus bagaimana solusinya dengan kita? Nikmati saja. Kalau saya bilang nikmati saja, ya karena saya salah satu yang menggunakan kendaraan diesel. Jadi di dalam kota Jakarta kita cari solar biasa udah tidak ketemu. Ya, solar biasa masih 6.800. Tetapi hari ini kita cari di seluruh kota Jakarta udah ketemu. Saya kemarin ke Pondok Indah, biasanya di wilayah Pondok Indah itu ada, tapi ternyata sudah tidak ada. Ternyata SPBU sekarang udah di-upgrade yang ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi mereka rata-rata sudah tidak menjual lagi yang subsidi, bahan bakar bersubsidi. Nah, saya kemarin biasa isinya di BP Ultimate, ternyata harganya lebih mahal, 30.000 lebih, 3.800 sekian. Wow, saya bilang mari 25.000 saya masih ngisi beberapa ratus ribu, berapa liter itu. Tapi hari-hari ini semakin tinggi harganya. Nah, gak usah kita pusing dengan itu, nikmati aja. Kita bisa ambil solusi bahwa dia begitu di speedometernya menunjukkan angka itu, kita bisa langsung isi, turun sedikit kita ngisi biar dia tetap penuh. Jangan sampai setengah. Kalau sampai setengah, wah lumayan itu. Saya mesti isi sekitar 700-800 ribu sekali ngisi kalau sampai setengah. Nah, mobil diesel itu nggak boleh sampai lewat dari setengah ke bawah. Kalau di bawah setengah dia akan masuk angin. Itu mobil diesel yang lama. Tapi kalau mobil diesel yang baru udah nggak begitu, dan dia sudah pakai yang Dex, dan itu luar biasa hari-hari ini. Dan ternyata saya tanya kemarin, kita telepon dengan Michael di Amerika, dan ternyata dia bilang solar itu memang lebih mahal di Amerika, Eropa itu ternyata mahal dari semua bahan bakar. Jadi kita nikmati saja, gak usah kita pusing dengan itu. Tuhan pasti menyediakan segala yang untuk kita kerjakan, ya, menyediakan dananya untuk kita bisa isi solar
bisa isi bensin atau Pertamax, turbo Pertamax biasa, tetap aja, tetap semangat. Amin. Nggak usah kita khawatir, nggak usah kita pusing, pasti Tuhan menyediakan buat kita. Haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Kenapa kita mesti khawatir? Kita sudah berdoa pada posisi ini, Tuhan mau kita lebih lagi. Dia menyediakan berkat yang lebih buat kita. Jadi tidak perlu kita khawatir dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini, tapi Tuhan mau tetap kita percaya dengan Tuhan. Kita lihat dulu Roma 16 ayat 25. Roma 16 ayat 25 berkata begini: bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Yang menguatkan kita siapa? Yang menguatkan kita adalah Tuhan sendiri. Yang menguatkan kita adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang menguatkan kita, kenapa kita mesti takut? Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak hidup dari makan dan minum, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang menguatkan kita adalah perkataan firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu meneguhkan kita, menguatkan kita, sehingga kita dapat bergerak terus maju. Hari-hari ini kita tetap kuat. Amin. Kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak ragu sedikit pun. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Biar nyata segala kebenaran itu dalam setiap kehidupan kita. Orang yang percaya pasti akan mengalami. Ya, orang yang percaya pasti akan mengalami. Coba katakan ke samping kiri kanan kita. Orang yang percaya pasti akan mengalami. Haleluya. Ya. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Nah, ketika kita menghadapi segala situasi, kita tidak tahu harus apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama kita. Harus begini dan harus begitu. Beberapa tahun yang lalu saya sudah ceritakan pada saudara bahwa ketika saya menghadapi tekanan yang berat, saya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Datang dalam persekutuan dan beberapa hari besoknya harus berangkat, dan sepanjang hari itu, sehari sebelum berangkat kita ada persekutuan dan hati saya tidak bisa tenang, sama sekali tidak bisa tenang. Saya nggak tahu kenapa tekanan yang begitu berat. Ada beberapa hal yang saya harus putus dalam tekanan yang begitu berat. Salah satu iblis nggak mau saya berangkat. Karena apa? Kalau saya bilang, saya katakan dengan diri saya bahwa kalau saya tidak berangkat, berarti ada hal-hal yang saya rohani saya pasti akan mati. Karena apa? Saya datang untuk belajar di Jakarta pada tahun 95 untuk belajar sesuatu, yaitu satu pelayanan yang masih baru pada saat itu, pelayanan 12. Dan kita ada 12 orang yang harus berangkat dari Kupang untuk belajar di Jakarta selama 1 bulan. Nah, saya harus tanggung biaya sendiri, padahal teman-teman yang lain ditanggung dari Jakarta, uang tiket dan semua. Tapi saya nggak peduli, karena punya satu keinginan, punya satu tekad untuk belajar. Karena saya ingin maju, saya tidak ingin biasa-biasa saja. Nah, ketika hal-hal itu
hari itu saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa fokus dalam ibadah fellowship itu sama sekali nggak bisa. Padahal ada hanya pujian dan penyembahan, baca firman dan selesai. Begitu teman saya berdoa syafaat, Tuhan kasih saya hikmat. Begini dia, saya ingat tentang Daniel dalam 2 Singa. Tapi begitu keingat demikian, saya langsung bicara, mulut saya langsung bicara. Tuhan ikatkan, katupkan semua mulut-mulut orang di rumah. Saudara tahu apa yang terjadi? Saat itu juga damai sejahtera Allah melimpah dalam hati. Saya pulang malam itu, saya kembali ke rumah, dan keluarga saya masih tinggal dengan keluarga di Kupang karena waktu kuliah, jadi ada dengan mereka. Ketika sampai di sana, semua tenang. Hanya kakak saya bilang, besok jadi berangkat. Saya bilang jadi. Nah, jadi dia kasih alamat keluarga yang di Jakarta. Sudah, saya siap berangkat. Dan saya tahu Tuhan sudah katupkan mulut mereka di rumah. Ya, yang tadi siang saya balik, saya mampir sebentar, itu ngocehnya luar biasa. Segala kata-kata, saudara tahu kalau orang tua bicara, dia tidak bicara dengan kata-kata yang sopan, tapi yang keluar hanya makian. Dia sambut dengan kata-kata makian, dan itu luar biasa, sudah terbiasa. Dan saat itu, malam itu, Tuhan mengatupkan mulut mereka, sehingga mereka tidak bertanya yang aneh-aneh ke saya, yang macam-macam. Dan tanya siap berangkat, saya bilang siap berangkat. Karena malam itu Tuhan juga menggoncangkan mereka di rumah. Dan saya tahu bahwa besok saya akan berangkat, dan ada hal yang luar biasa yang saya pelajari, dan kita berangkat. Dan itu hikmat yang Tuhan berikan. Kalau bukan hikmat yang Tuhan berikan, saya udah merasa buntu, udah nggak bisa berpikir lagi. Jadi udah hanya orang datang menyembah Tuhan dalam ibadah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya duduk tutup mata begitu aja, nyanyi begitu, tapi hati tetap tidak tenang. Tapi malam itu Tuhan merubah segalanya. Dan hari ini saya bisa ketemu, ada di depan Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Nah, itu salah satu hikmat yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, pasti Tuhan menyediakan hal itu buat kita. Di situ dikatakan apa? Bagi Dialah yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi rahasia firman Tuhan itu kita mesti gali, kita mesti cari tahu, ya. Kita mesti berdoa tanya Tuhan, sehingga Tuhan bisa membukakan rahasia-rahasia kebenaran itu. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak pernah cari tahu, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Dan hikmat itu, dan Tuhan akan memberikannya pada kita. Tuhan hanya kasih ingat ke saya ketika Daniel dalam 2 singa. Dia dibuang dalam 2 singa, apa yang terjadi? Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa. Kalau saudara tahu, singa sudah beberapa hari tidak dikasih makan. Karena apa? Orang-orang yang dihukum itu akan dibuang ke dalam. Nah, begitu raja datang dan berteriak tentang Daniel, apakah engkau masih hidup? Masih. Dan singa-singa tidak ngapa-ngapain. Tetapi ketika Daniel ditarik keluar, orang-orang yang melaporkan Daniel itu, mereka dibuang. Mereka belum sampai ke tanah, singa-singa itu sudah menerkamnya. Saudara tahu betapa laparnya singa-singa itu, tetapi Tuhan bisa katupkan. Tuhan bisa membuat singa-singa itu tenang. Kenapa? Karena Tuhan. Bukan karena Daniel, tapi karena Tuhan.
kita pun demikian. Karena Tuhan ada dalam kita. Ya, sampai hari ini kita masih hidup kuat dalam menghadapi segala situasi yang sulit, yang sukar. Itu hanya karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru. Kita terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lihat lagi. Coba lihat ayat 2 Korintus 9 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Perhatikan baik-baik di situ. Dan Allah sanggup, bukan Allah tidak sanggup, bukan Tuhan tidak mampu, Tuhan sangat mampu. Langit, bumi dan segala isinya adalah milik usaha Tuhan. Ya, Dia sanggup untuk memberkati kita. Bukan Dia tidak sanggup memberkati kita, Dia sanggup, tetapi kembali kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita percaya tidak sama Tuhan. Kita mengandalkan Dia sungguh-sungguh itu. Kembali kepada kita yang membuat, yang menggerakkan pintu sorga terbuka, berkat-berkat itu melimpah adalah kita. Kuncinya ada sama kita. Tinggal bagaimana kita membuka, tinggal bagaimana kita berseru kepada Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sangat penting. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari kita harus melakukannya. Di situ dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dia sanggup melakukan itu. Dia sanggup segala kasih karunia. Dia sanggup untuk melimpahkan kepada kita. Bukan Dia tidak mampu, bukan Dia tidak sanggup. Dia yang punya segalanya. Amin. Tuhan yang punya segalanya. Kalau Tuhan kita punya segalanya, berarti apa? Kita adalah ahli waris. Sebagai anak-anaknya, kita adalah ahli waris. Kita bukan hamba, tapi kita anak. Iya, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisi kita berubah dari yang awal kita sebagai hamba, tapi kita diubah, posisi kita dirubah menjadi anak. Nah, kalau kita anak, apa yang Bapa punya adalah milik kita. Amin. Nah, itu dia Tuhan siapkan buat kita. Kenapa kita buat itu? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita ragu? Karena iblis mau supaya kita ragu dalam segala hal. Kita meragukan kuasa Tuhan. Kenapa saya sudah berdoa sekian lama, tapi kok gak pernah dijawab sama Tuhan? Firman Tuhan berkata, mungkin kita salah berdoa. Apa yang kita minta untuk kita habiskan hari ini, periksa lagi apa yang kita doakan hari-hari ini. Apa yang kita minta dari Tuhan hari-hari ini, periksa kembali. Adakah sesuatu yang salah di sana? Kalau yang ada yang salah, harus segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Kita diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dalam berbagai hal. Kita menjadi ahli waris. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Bukan sekedar berkecukupan, tapi berlimpah. Ya, bukan hanya sekedar berkecukupan. Nah, kalau berlimpah-limpah berarti apa? Kita sanggup untuk menikmati sendiri? Gak sanggup. Ya, satu hari kita makan berapa kali?
paling 3 kali, paling banyak 4 kali, selebihnya masalah dengan hidup kita. Ya, kalau kita makan berlebihan akan menjadi masalah dengan tubuh kita. Baiknya tidak baik. Nah, Tuhan mau supaya kita berkecukupan saja. Bukan sekedar berkecukupan, tapi berlimpah-limpah yang Tuhan janjikan pada kita. Nah, coba perhatikan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Berarti apa? Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih banyak yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Tidak perlu kita takut, tetapi kita tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan Dia dalam segala hal. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Tuhan sanggup memelihara kita dalam kondisi hari-hari ini, hari-hari yang sulit. Saya katakan bahwa hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sulit. Tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan kesulitan itu. Karena apa? Selalu Tuhan ada di depan kita. Dia yang membuka jalan buat kita. Dia ada di sekeliling kita. Dia menjaga, melindungi kita. Kita aman dalam perjalanan kita. Kita aman dalam perjalanan hidup kita. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini tetap percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah meragukan. Ya, jangan pernah meragukan. Orang yang ragu, orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Jangan firman Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Saudara tahu tawar hati itu mulai merasakan aneh di hati kita. Jangan pernah kecut dan tawar hati, tapi percaya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, tetap percaya. Jalankan itu, kerjakan itu. Yosua masih ragu waktu dia diangkat untuk menggantikan Musa. Yosua masih ragu. Tuhan bilang percaya, tetapi Yosua masih ragu. Dalam firman Tuhan berkata, ada 3 kali dia meragukan Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Yosua. Yosua 1. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, Tuhan sudah memberikan tempat itu kepada dia. Ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ada beberapa kali yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua masih ragu. Untuk hal yang pertama, dia sudah melihat Musa, dia ada bersama dengan Musa, dia mendampingi Musa melakukan berbagai macam hal di depan mata dia. Mujizat-mujizat terjadi, tetapi buat Yosua baru pertama kali dia diperintahkan untuk melakukan hal itu, dia bingung. Dia bingung. Tetapi Tuhan meneguhkan dia. Kuatkan dan teguhkan hati. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan hati.
dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Kuatkan dan teguhkan hati. Percaya, jangan kecut dan tawar hati, tetap percaya. Jangan bimbang dan ragu, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Kita kembali kepada pembacaan kita. Di situ dikatakan ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, bukan bagi kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara tutup Alkitab. Mari. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang hebat bekerja di dalam kita. Ayat 21 berkata, dan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang layak dipuji dan disembah, Engkau yang layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba telah selesai berbicara. Mari terus Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau memberikan kami hikmat, buat kami mengerti, kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan. Kebenaran itu yang memberikan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus, bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat. Kita ambil waktu, kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang sukar sulit yang kita hadapi hari ini, Tuhan mau kita serahkan sama Tuhan. Hari-hari yang sukar yang sulit ini, mari kita bawa dalam tangan Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, tidak bisa kita pikir-pikirkan lagi. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Biarkan Tuhan yang ambil alih. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, Tuhan mau supaya kita melihat ada satu kuasa yang hebat, ada satu kuasa yang begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap seruan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah, buat kasih setia. Haleluya. Glory bagi. Engkau dengar setiap seruan.
Engkau angkat setiap masalah. Engkau angkat setiap masalah, segala keraguan di hati kami, segala kebingungan dalam hidup kami. Engkau angkat dan Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam kami. Terima kasih. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Irama masyarakat kurang masya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
telah selesai berbicara, mari terus Engkau berbicara dalam hati kami masing-masing. Engkau nyatakan kuasa dan pemulihan dalam setiap kami, Bapa. Engkau meneguhkan, menguatkan kami hari-hari ini. Engkau yang menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Segala keraguan, segala hal apapun juga Engkau angkat daripada kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau telah pulihkan kami, Bapa. Terima kasih. Beri-beri ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, Bapa. Ambil alih dan pimpin kami semua. Hari-hari kami yang ada di depan, kami boleh melangkah pasti bersama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami melangkah sendiri, tapi dengan pasti kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Apa yang tidak mungkin Engkau buat jadi mungkin. Apa yang kami pikirkan hari ini, apa yang kami doakan hari ini, hal yang lebih besar terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi Engkau, Anak Domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat setiap persembahan. Kita mau berdoa di dalam hadapan Tuhan. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengangkat setiap persembahan kami. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Persembahan yang kami persiapkan dari tempat kami masing-masing, Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala hal penghalang-penghalang berkat juga kami hancurkan, kami lumpuhkan, belalang-belalang pelahap kami hancurkan, kami lumpuhkan, pundi-pundi yang berlobang kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Biasa kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk segala urusan kami, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tim-tim yang ada di Bali semua, Tuhan, Engkau ambil alih dan pimpin mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan semua, dan juga transaksi pembuka yang akan dikerjakan, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga apa yang kami rindukan selama ini boleh jadi, dan di rekening kami pun masuk, Tuhan, dana yang seharusnya kami terima, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu, Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam usaha kami. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, dari pemerintah pusat sampai daerah. Kami serahkan dalam tangan kasih Bapak Prabowo, Bapak Gibran, Tuhan, yang mengelola bangsa ini, yang memimpin dan menuntun bangsa ini. Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa, dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga dalam masa-masa yang sukar sulit ini mereka boleh membawa kami semua bangsa ini keluar dari segala situasi yang sukar, yang sulit ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan, romo kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami tangkih ke dunia kekelaman, tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Sepanjang hari kami bersama dengan keluarga pun tetap Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami semua di dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Kristus melimpah dalam setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur.